Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang terkasih, senang bertemu kembali dalam ibadat tengah minggu online malam ini. Kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari kami untuk menjadi bagian dari pelayanan kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, serta share tayangan ini kepada saudara-saudari kita yang lain. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari? Pasti sukacita dari Yesus Kristus tetap ada di tengah-tengah kita. Yesus Kristus selalu mengasihi kita. Saat ini kita ingin merenungkan tema yang mungkin menghantui beberapa di antara kita, yaitu tema tentang tindakan yang menyakitkan dan merendahkan, yaitu tindakan bullying. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin menyaksikan atau bahkan mengalami langsung dampak dari perilaku bully. Saat kita dihadapkan pada situasi-situasi ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa kita memiliki Tuhan yang peduli dan memahami setiap pergumulan dalam hidup kita. Kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari kami menjadi saksi kasih Kristus dalam mengatasi setiap bentuk kekerasan dan penindasan. Kita dipanggil untuk bersatu dalam kasih, mendukung satu sama lain, dan menjadi pelindung bagi yang lemah. Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Marilah kita berdiri bersama dalam kebenaran dan keadilan, menjadi suara bagi yang tak memiliki suara dan menolong yang teraniaya. Saat ini kita akan memasuki ibadah. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang mengalami bully dan memberikan hikmat kepada kita semua agar kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa damai dan keadilan. Bersama-sama, mari kita angkat hati dan suara kita kepada Tuhan, meminta Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita hari ini, serta memberikan kita keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi realitas dari tindakan bullying. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, hari ini kami mengangkat hati dan jiwa kami di hadapan-Mu dalam ibadah ini dengan tema tindakan bully yang menyakitkan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang melihat dan mendengar setiap penderitaan anak-anak-Mu. Hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, memohon pertolongan-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan, Engkau adalah sumber segala kasih dan keadilan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami tindakan bully, bahwa Engkau menguatkan hati mereka, memberikan penghiburan dan membawa perlindungan. Buka mata kami, Tuhan, agar kami dapat melihat dan merasakan beban saudara-saudara kami yang tengah menderita. Berikanlah kami keberanian dan tekad untuk menjadi pembela bagi yang lemah dan memberikan dukungan kepada mereka yang teraniaya. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam menciptakan lingkungan yang penuh kasih di antara kami, tempat di mana setiap individu dihormati dan diterima. Kami juga berdoa untuk mereka yang melakukan bully Tuhan. Buka hati mereka untuk menyadari dampak dari tindakan mereka. Bimbinglah mereka Tuhan menuju jalan kebenaran dan pertobatan. Kiranya kasih-Mu menyentuh hidup mereka, membawa transformasi dan keterbukaan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu saat ini, Ibu Pendeta Megauli Aritonang yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang memberkati Ibu Pendeta dan memberikan kesehatan, ketekunan, dan kebijaksanaan untuk memimpin jemaat dengan kasih dan kebijaksanaan. Berkati juga Tuhan keluarga dengan kasih-Mu yang berlimpah. Berikan mereka kebahagiaan dan kesehatan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari kami yang terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Mega Uli Aritonang MTH. Selamat datang Inang. Beliau saat ini melayani di gereja GKPI Gang Sado, Medan. Dan renungan khotbah kita diambil dari Matius 5 ayat 44 sampai 45. Marilah kita membuka hati kita agar melalui ibadah ini kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan agar kita berani menyuarakan kebenaran. Pada Ibu Pendeta kami persilakan. Baik, saudara-saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44 sampai 45. Begini bunyinya firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini berbicara tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mengampuni adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Apalagi bila orang tersebut telah mempermalukan kita di depan umum. Saya teringat baru-baru ini dalam pelayanan saya, suatu hari saya lupa untuk menentukan petugas ibadah pada waktu itu, di mana akan berlangsung ibadah pemuda-pemudi di gereja saya. Di satu rumah keluarga yang kebetulan paniroy pemuda-pemudi saya. Yang anaknya merupakan salah seorang anaknya adalah anggota pemuda-pemudi. 1 minggu sebelumnya sebenarnya seksi rohani sudah datang kepada saya melaporkan ada jadwal PP yang akan berlangsung di minggu depan. Dan saya juga sudah berencana menunjuk satu orang penatua untuk melayani pemuda-pemudi di dalam ibadah tersebut. Dan memang pemuda-pemudi saya ini sangat unik. Mereka tidak mau terus-menerus dilayani oleh pendeta. Dan mereka katakan, mereka bersedia dilayani oleh penatua, tetapi harus bergantian. Sehingga kami yang pernah melayani hanya 1 kali melayani di PA pemuda-pemudi. Saya setuju, jadi saya mengunjuk seorang penatua bergantian untuk melayani. Entah mengapa, saya lupa memberitahukan penatua tersebut untuk memimpin ibadah PAPP pada waktu itu. Dan biasanya juga seksi kerohanian selalu mengingatkan saya. Tapi pada waktu itu dia juga lupa untuk mengingatkan saya. Sehingga memang pada waktu sermon jemaat saya sudah melihat penatua itu. Saya mau sampaikan kamu bertugas nantinya. Tapi ketika sermon itu terjadi, entah mengapa, ada pembahasan Natal pemuda-pemudi yang datang melapor kepada kami. Kami sibuk membahasnya, sampai akhirnya karena sudah terlalu lama kami pulang dan kami lupa untuk membahas siapa pengkhotbah untuk ibadah PP itu. Sehingga pada esok harinya, pada hari Sabtu di minggu lalu, kebetulan saya di chat sama tim doa, ada yang sedang sakit. Inang, mari kita kunjungan. Akhirnya kami berencana untuk mengunjungi ke rumah sakit Elizabeth. Tapi karena saya sore, saya harus mengajar katekisasi. Lalu saya katakan, setelah katekisasi ya Inang, oke. Jam 6 kami berangkatlah ke rumah sakit Elizabeth. Tetapi ketika kami sampai di Elizabeth, di rumah sakit Elizabeth, kebetulan ibu yang kami kunjungi tidak ada yang menemani. Sehingga kami merasa terbeban untuk menemani dia selama kami di sana. Selama 2 jam kami berkata-kata, bercerita-cerita, karena jam 8 hampir habis, akhirnya kami keluar dari rumah sakit. Tapi kawan saya, tim doa penatua katakan, Inang sakit perut saya, kita makan dulu yuk. Saya belum makan Inang. Akhirnya kami mencari makanan di tempat terdekat. Tetapi ketika sesudah kami memesan, datang telepon dari PP tersebut, seksi Quran katakan, Inang belum ada pengkhotbah. Akhirnya saya bingung, waduh, saya masih lagi makan, baru memesan, sementara jarak juga jauh. Saya bayangkan malam minggu adalah hari yang terpadat di Medan. Saya bayangkan saya tidak akan bisa mampu secepat itu pergi ke sana.
Akhirnya saya menge-chat penatu yang lupa saya sampaikan, saya katakan, "Tolong Amang bantulah, layanilah PP." Tapi anehnya penatu itu tidak mau melayani PP. Dia sampaikan di WA, "Tolonglah Amang, saya yang salah, tolonglah pergi Amang. Nanti kita jadi malu." Dan penatu itu tetap katakan saya tidak dia tidak mau karena saya mendadak untuk menyampaikannya. Tapi kenapa saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya telepon bendahara saya, dia juga tidak mengangkat. Ternyata dia sedang ada acara keluarga. Tapi udah lama saya tunggu tidak ada kabar dari PP. Sementara saya baca di grup WA, ibu yang punya rumah sudah marah-marah. Ini pendeta bagaimana ini tidak ada beresnya. Ini gimana ini? Dia selalu marah-marah, dia maki-maki saya di grup. Saya udah bingung, saya mau sampaikan. Akhirnya saya tolonglah Tuhan kasih solusi. Entah mengapa, tak berapa lama, sekitar jam 10 kurang malam, akhirnya bendahara saya, dia membuka WA-nya. Lalu saya berkomunikasi dengan dia. Saya bilang, "Aduh Amang, saya nggak tahu lagi mau bilang apa. Sudah Lamang besok saya kena ini." Tapi akhirnya bendahara saya katakan, "Sudah Inang, sudah terjadi dengan baik PA." Loh, siapa yang mimpin? Datang kok Amang sekretaris itu memimpin, dia katakan begitu. Sampai akhirnya dia tunjukkan foto, "Ini loh Inang, jam 9 dia sudah berkhotbah." Lalu saya sampaikan, "Amang, sampai jam 10 yang punya rumah masih marah-marah, katakan tidak ada pelayan di situ Amang." Lalu Amang itu katakan, "Ah, sudah terjadi kok Inang, sudah terjadi. Saya tidak tahu kenapa ibu itu sampai dia terus mengadu di WA chat grup jemaat saya katakan. Sampai akhirnya saya betul-betul minta foto ibu itu, foto dari foto dari penatua yang berkhotbah itu saya minta foto dan akhirnya saya share lah di grup. Saya katakan, "Kenapa Inang berbohong? Sudah datang penatua memimpin PA, tapi Inang katakan belum datang." Sudah terkasih, pengkhotbah sudah datang tapi dia tidak puas dan dia katakan kepada saya di grup itu, "Inang pembohong." Dan beberapa hari yang lalu ketika saya mimpin PA ibu-ibu, dia terlambat datang, dia katakan begini, "Iya, pembohong, pembohong." Dia sampaikan itu walaupun sebenarnya hati saya miris. Seakan-akan lupa bukanlah tindakan manusia yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Seakan-akan lupa itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan manusia dan seolah-olah saya sengaja untuk menjadi lupa. Padahal sebagai manusia, saya juga bisa lupa dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, apa yang saya alami itu adalah merupakan suatu penganiayaan secara verbal yang saya lakukan melalui kata-kata, penghinaan-penghinaan. Dan itu sangat menyakiti hati saya. Tapi saya hanya bisa diam dan saya berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan hati saya. Dan juga supaya saya tidak membenci dia, orang yang sudah memfitnah saya. Dan supaya Tuhan tunjukkan kebenaran kepada nyonya rumah tersebut. Saudara-saudara terkasih, tema hari ini bicara soal bullying atau perundungan. Kalau tadi sudah disampaikan kepada dari Bu Sylvia bahwa bullying atau perundungan itu adalah suatu tindakan yang sebenarnya bentuk kekerasan yang sering kita alami apakah di rumah, apakah di tempat kerja ataupun di masyarakat. Itu terus-menerus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sesungguhnya ada 6 jenis bullying yang perlu kita ketahui. Yang pertama verbal bullying. Ketika kita memaki-maki orang, kita tidak sadar. Kita sudah melakukan verbal bullying dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ketika kita mengejek, menghina, bahkan melontarkan kata-kata kasar, itu sudah merupakan terjadinya verbal bullying dalam kehidupan kita. Yang kedua, social bullying. Ketika kita mengintimidasi, ketika kita mengabaikan orang secara sengaja, bahkan menyebarkan gosip tentang orang lain, mengucilkan dan mempermalukan orang lain, itu adalah social bullying yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa sadar, kita juga melakukan physical bullying dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil barang orang, kita hancurkan. Itu merupakan physical bullying. Terjadinya tindakan fisik, bullying secara fisik atas kehidupan orang dengan kita merusak barang-barang orang lain. Lalu cyberbullying itu dilakukan dengan apa? Kita merundung, melakukan hal-hal yang negatif terhadap orang secara online seperti media sosial. Kita buat di Facebook, kita katakan orang, kau pembohong, kau melakukan hal yang tidak baik. Bahkan mengirimkan pesan kejam, itu adalah cyberbullying. Dan kita sering sekali melampiaskan amarah kita di dalam media sosial. Kita tidak tahu bahwa itu cyberbullying yang terjadi. Lalu yang berikutnya adalah rasis bullying. Ketika kita melihat orang hitam, hei kau hitam, kulit hitam, atau orang dengan kulit putih kita hina. Tanpa kita sadari, kita juga melakukan rasis bullying dalam kehidupan kita.
Dan yang terakhir, yang keenam, sexual bullying. Ketika kita melakukan kontak fisik secara seksual, orang itu tidak menginginkannya. Bahkan kita merendahkan dia dengan apa? Mengirim posting atau foto atau hal-hal yang bisa foto seksual secara gamblang. Bahkan kita mengucapkan kalimat bernada seksual yang tidak pantas. Bahkan kita menyebarkan gosip tentang seksual orang lain. Itu adalah merupakan kekerasan-kekerasan yang kita alami, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Saudara-saudara terkasih, bullying juga memberikan banyak dampak bagi kehidupan kita. Ada dampak-dampak bagi korban, tapi juga ada dampak bagi pelaku. Supaya dalam kehidupan kita mengerti, dampak itu sangat mempengaruhi kita. Dampak bagi korban, kita bisa melihat dia merasa terhina. Dia juga bisa dia merasa kecil hati. Dia merasa dia tidak percaya diri dalam kehidupannya. Tapi juga harus kita sadari, terjadi juga dampak bagi pelaku. Pelaku yang melakukan bullying akan merasa percaya diri. Dia merasa dirinya begitu hebat. Dia menganggap dia satu-satunya orang yang begitu hebat. Sehingga dia merasa bullying itu bukanlah tindakan yang tidak diinginkan, tapi dia justru mulai belajar melegitimasi bullying itu boleh dia lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dampak bagi orang yang menyaksikan. Bayangkan, bukan hanya pelaku, bukan hanya korban, tapi juga orang yang menyaksikan bullying itu. Makanya orang yang menonton terjadinya bullying itu akan menganggap bahwa itu ada perilaku yang diterima oleh sosial. Mereka akan diam saja. Mereka mungkin akan bergabung dengan penindas dan juga mengatakan bagaimana sesungguhnya mereka seolah-olah ikut ambil bagian dalam bullying itu. Karena apa? Mereka takut, mereka sasaran berikut daripada bullying itu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu bagaimana kita harus melihat apa yang membuat orang melakukan bullying. Bahwa orang itu adalah orang yang kurang kasih sayang, yang perlu perhatian. Sehingga dia melampiaskannya kepada orang-orang. Dia melakukan bullying mau menunjukkan eksistensi dirinya dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita melihat, bahkan dalam kakak adik juga sering terjadi bullying. Karena seorang kakak ingin memperoleh pengakuan dari teman-teman sebaya. Mencoba menyesuaikan diri dengan orang yang menindas. Dan merasa tidak mampu ataupun harga dirinya tidak baik. Saudara-saudara terkasih, sehingga kalau kita melihat, kita kembali kepada firman Tuhan. Matius 5 ayat 44 sampai 45 katakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apa yang mau kita pelajari dari nats ini? Bagi kita saudara-saudara terkasih, ada dua hal. Yang pertama, kita disuruh untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengasihi musuh kita. Ini yang mau diingatkan untuk kita, memberikan belajar, memberikan pengampunan, dan belajar melupakan kesalahan orang yang sudah menganiaya kita. Kita disuruh berdoa untuk mereka yang sudah menganiaya kita, yang sudah menyakiti hati kita, bahkan yang sudah mempermalukan kita. Kasihilah mereka, karena sama seperti dua Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, itu yang harus kita katakan dalam diri kita. Bapa, ampuni orang yang sudah membuliku Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat Tuhan. Ketika kita mendoakan mereka yang sudah menganiaya kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita juga sudah berdamai dengan orang lain. Justru ketika kita bisa mendoakan mereka, pada saat yang bersamaan, kita sudah menunjukkan kasih kita kepada mereka dalam bentuk kepedulian kita, dengan kita peduli terhadap kehidupan orang yang sudah menyakiti dan menganiaya kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 katakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Secara jelas nats ini mau katakan, ketika kita mengampuni orang lain, Bapa akan mengampuni kita. Ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, Bapa pun tidak akan mengampuni kita. Kita mengampuni
supaya kita itu diampuni atau diselamatkan oleh Bapa kita. Berbicara tentang mengasihi musuh juga berhubungan dengan belajar melupakan. Melupakan segala kesalahannya. Melupakan aniaya dan perundungan atau bullying yang kita lakukan terhadap kita. Dihapuskan hal tersebut dari memori otak kita. Jangan katakan lagi, jangan pikirkan lagi. Buang rasa sakit yang ada dalam diri kita. Dalam hati kita, buang semuanya itu. Dengan demikian, kita akan belajar untuk mengasihi musuh kita. Dengan belajar melupakan perbuatan di masa lalu, kita belajar juga untuk mulai mengasihi dia kembali. Melihat dia secara baru, tindakan yang baru. Dan kita belajar memulai persaudaraan yang baru juga. Dan melupakan segala perbuatan dan kesalahannya. Hal yang kedua yang mau diajarkan kepada kita, dikatakan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Pada bagian ini mau diingatkan bahwa Bapa itu tetap ada bagi orang yang jahat dan orang yang orang yang baik, tapi juga Bapa ada juga bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perlakuan Bapa sama secara umum. Dia tetap memperlakukan orang secara sama. Dia tidak bedakan yang jahat dan yang baik. Dia tidak bedakan orang benar dan orang yang tidak baik. Sehingga dia menurunkan hujan dan juga menurunkan cuaca yang tidak baik bagi orang yang tidak baik. Tidak. Tapi perlakuannya sama terhadap sama-sama ciptaan Bapa. Tetapi tentu ada perbedaannya. Perbedaannya adalah Bapa memberikan anugerah keselamatannya hanya kepada orang yang mau percaya kepadanya. Percaya bukan sekedar mengatakan pengakuan iman dalam ibadah minggu setiap minggu. Tetapi percaya yang dimaksud adalah percaya dan mengandalkan hidup kepada Tuhan Yesus. Bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya andalan kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 16 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada pada Yesus jalan, ada kebenaran, dan ada kehidupan. Dan hanya melalui Yesus kita dapat datang kepada Bapa. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai anak-anak Bapa yang mengasihi Bapa dan belajar untuk tidak mendukakan hatinya. Marilah kita belajar untuk menyenangkan hatinya. Jangan jadi orang yang tidak benar dan orang yang jahat, tetapi jadilah orang yang baik, orang yang hidup dengan selalu berbuat kebaikan. Jauhilah hidup yang membuli orang lain. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Marilah hidup sebagai anak-anak Bapa yang mengasihi orang lain sama seperti Bapa yang sudah mengasihi kita. Seperti kita mengasihi Bapa yang sudah membesarkan kita, Bapa kita juga mau membuat kita mau membuat Bapa kita bangga terhadap kita. Demikian juga Bapa di sorga. Dia mau memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Dia berikan yang terbaik karena kita sudah dianggap sebagai anak. Anugerah itu harus kita syukuri. Dia berikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh memperoleh keselamatannya daripada dia. Saudara-saudara yang terkasih, belajarlah mengasihi musuh dengan belajar melupakan kesalahannya. Lupakan rundungan dan bullying yang dia lakukan kepada kita. Kita bisa kalau kita menyerahkan seluruh kemarahan dan rasa sakit hati kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan dan membantu kita belajar melupakan kesalahan orang lain. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa belajar melupakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami. Supaya kami boleh Tuhan mengasihi musuh kami. Dan berdoa bagi orang yang menganiaya kami. Tuhan, kalau kami adalah korban, biarlah Tuhan kami belajar melupakan dan belajar Tuhan. Untuk mengasihi orang yang sudah melakukan hal yang tidak baik terhadap kami. Tapi jikalau kami adalah pelaku, Tuhan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah menyakiti hati orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah mendukakan hati-Mu. Tapi ajari kami Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh Bapa berjalan sesurut dengan kehendak Tuhan. Kami meninggalkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Jangan biarkan Tuhan dalam kehidupan kami melepaskan keselamatan daripada-Mu. Tapi kami boleh melihat Tuhan, bahwa Tuhan Kau begitu baik, Engkau tidak memandang kami secara beda. Tapi ketika Engkau memberikan matahari dan mendatangkan hujan,
itu Engkau berikan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu adalah bukti pemeliharaan-Mu atas semua ciptaan yang Kau berikan, yang Kau jadikan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan sebagai orang percaya, kami boleh Bapa melihat bahwa iman kami lah yang menyelamatkan kami. Karena Bapa mampukan kami supaya di dalam kehidupan kami selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan dengan iman kami. Supaya Tuhan, kasih setia Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami menaikkan dua syafaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh kira anak-anak kami Tuhan yang telah mengalami bullying atau perundungan. Tuhan jauhkan mereka Bapa dari bullying atau perundungan. Jangan biarkan Tuhan kehidupan mereka Bapa menjadi bahan lecehan dari orang lain. Tapi Tuhan kiranya Tuhan supaya Engkau berkati anak-anak kami, seluruh kami juga orang yang percaya kepadamu. Untuk tidak menjadi pelaku bullying atau perundungan Tuhan. Tapi biarlah Bapa, dengan kekuatan kasih Tuhan kami boleh berdamai dengan diri kami. Kami boleh berdamai dengan orang lain. Dan kami boleh hidup rukun di hadapan Tuhan. Kami boleh memandang orang lain Bapa sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Yang boleh ada di dunia ini untuk menjadi saudara kami. Sehingga ketika kami merasakan perjalanan rukun Tuhan, kami tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Bapa yang terang surga, kami juga mau berdoa Tuhan. Kau kiranya Bapa, kiranya memberkati anak Tuhan untuk mendapatkan sekolah dan perguruan tinggi yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Kau berikan masa depan yang cerah Tuhan. Bagi anak-anak kami Tuhan, yang boleh percaya kepada Tuhan memberikan sekolah yang terbaik. Berikan anak-anak kami Tuhan kesehatan yang baik, hikmat daripada Tuhan. Supaya Tuhan mereka memiliki masa depan yang hebat. Dan biarlah Tuhan anak-anak Tuhan boleh selalu tekun dan bekerja dalam studi karir, pekerjaan dan usaha dengan baik Tuhan. Biarlah Bapa, mereka betul-betul hidup seturut dengan iman percaya Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Dan ketika mereka melakukannya dengan ketekunan Tuhan, disitulah Tuhan akan menjadikan mereka untuk mereka boleh melakukan yang terbaik dari kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak kami juga mampu mengembangkan bakat talenta mereka Tuhan. Supaya di dalam kehidupan mereka Tuhan mampukan mereka untuk menjadi anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang terang di surga, kami juga berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan menjadi calon pemimpin di negara kami di Bapa. Bahkan Tuhan, Kau berkati juga Bapa, anak-anak Tuhan yang menjadi pimpinan di tengah-tengah kehidupan perusahaan ataupun Bapa di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah jiwa yang takut akan Engkau selalu ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya mereka boleh melihat Bapa, ketika Tuhan mengangkat mereka menjadi pemimpin, itu bukan waktunya bagi mereka menjadi pemimpin yang lalim, tapi mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Supaya setiap bawahan-bawahan apapun Tuhan, program-program rencana kerja mereka Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Tuhan sudah mengangkat, memakai, Tuhan akan memperlengkapi. Sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan juga memberkati ibadah Tengah Minggu online ini Bapa. Supaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh tergerak, banyak juga jiwa-jiwa Bapa yang boleh diselamatkan dengan ibadah online ini Tuhan, supaya berjalan dengan baik. Berikan kekuatan Tuhan bagi orang-orang yang bekerja di balik ibadah Tengah Minggu online ini Tuhan. Bagi kru-kru Tuhan yang boleh bekerja berjerih payah. Terutama Tuhan, kami berdoa Bapa, Engkau kiranya Bapa memberkati Bu Sylvia Margaret Huta Barat. Berkati dia Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Biar Bapa ketika dia mau Bapa melayani Tuhan dengan melakukan ibadah Tengah Minggu online Tuhan, itu karena keterbebanannya Tuhan untuk ambil bagian dalam penyebaran Injil Tuhan. Kau berkati setiap usahanya Tuhan, biarlah Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui ibadah Tengah Minggu online Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu Sylvia, Engkau berikan kesehatan yang panjang umur. Supaya program ini berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan, ketika memulai sesuatu Tuhan, itu belum tentu Bapak ada hasil yang didapatkan. Tapi kami percaya, setiap firman yang kami taburkan Tuhan, itu pasti menyentuh hati satu dua orang sekalipun. Tapi Bapak, firman, bibit itu Bapak sudah ada dalam diri orang yang mendengarkannya. Dan kami percaya, Tuhan akan menumbuh kembangkan supaya bibit itu Bapak boleh bertumbuh dengan baik dan benar. Sehingga apapun yang kami kerjakan melalui ibadah Tengah Minggu online di Tuhan, kelak akan berbuah hasilnya Tuhan. Makin banyak orang percaya, memuliakan Engkau. Makin banyak orang yang mengaku Engkau ada Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati urapi Ibu Sylvia Margaret Huta Barat dan keluarga, biarlah Tuhan
di dalam hidup dan pekerjaan mereka Tuhan. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Biar Bapa mereka boleh melihat turut campur Tuhan atas kehidupan mereka. Dan biarlah Bapa di tengah-tengah kehidupan kami, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, boleh tersentuh hati kami Tuhan. Mendengar firman yang boleh disampaikan dalam ibadat tengah minggu online ini Tuhan. Supaya Tuhan, kami semakin hidup lebih baik. Hidup kami boleh dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah tengah minggu online Tuhan supaya boleh berjalan dengan baik. Kau berikan kesehatan bagi semua kru yang terlibat. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan dosa dan pelanggaran kami Bapa. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan kami masih layak untuk memperoleh berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itu kiranya memberkati kamu semua. Amin.